Selamat datang di pembelajaran 3 dan 4, tema 6, subtema 3. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa berdoa. Setelah itu, kita mulai belajarnya. Materi pembelajarannya antara lain, teks bacaan sang arsitek, peta tematik persebaran sumber daya alam tumbuhan dan hewan, tekanan pada saat deklamasi puisi, teks bacaan mimpi seorang laskar pelangi, peta persebaran sumber daya alam bahan tambang, contoh dan manfaatnya, hari raya keagamaan dan tujuan perayaannya. Sekarang ayo kita membaca teks yang berjudul Sang Arsitek. Peta persebaran sumber daya alam. Perhatikan peta berikut ini. Peta berikut disebut peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan berikut menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Sedangkan peta berikut ini adalah peta tematik yang berisi persebaran sumber daya alam hewan. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orang-utan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Sedangkan hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan tersebut adalah ayam, itik, sapi, dan domba. Tekanan pada saat deklamasi puisi. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda V. Perhatikan penggunaan tanda tersebut di bawah ini. 1 V menyimbolkan tekanan kata pendek sekali. 2 V menyimbolkan tekanan kata agak pendek. Sedangkan 3 V menyimbolkan tekan kata agak panjang. Ayo kita membaca teks yang berjudul Mimpi Seorang Laskar Pelangi. Bacalah puisi yang berjudul Laskar Pelangi dalam hati dengan seksama. Pahamilah arti dan maknanya. Dari puisi tersebut, kita bisa mengetahui bahwa makna puisinya adalah sebagai manusia yang ada di dunia ini, kita harus memiliki sebuah mimpi atau cita-cita. Dengan memiliki sebuah mimpi atau cita-cita, maka walaupun sesulit apapun keadaan di dunia ini, kita pasti tetap bisa bertahan untuk terus hidup di dunia ini. Peta persebaran sumber daya alam tambang. Berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang berikut, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahan tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, dan belerang. Berikut adalah bahan tambang dan manfaatnya, yaitu ada minyak bumi, batu bara, nikel, timah, emas, perak, platina, tembaga, besi, dan bauksit. Hari Raya Keagamaan dan tujuan perayaannya.
yang terdiri dari agama Islam, Protestan, Hindu, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Sekarang saatnya kita mengerjakan tugas halaman 143. Pilihlah satu perayaan keagamaan yang paling kamu ketahui yang dilakukan masyarakat di daerah kamu tinggal. Tuliskan penjelasanmu dalam sebuah paragraf seperti di bawah ini. Nama perayaannya apa? Lalu tuliskan tujuan perayaannya, sejarah singkat tentang perayaan, dan cara masyarakat merayakannya. Tulis dengan jelas dan rapi, lalu difoto dan dikirimkan ke Bu Guru. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.